Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi di channel Aku Berindonesia, pembelajaran daring bahasa Indonesia kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan. Oke, selamat datang di semester 2 pembelajaran daring bahasa Indonesia. Oh ya, jika kalian belum absen, silahkan kalian absen dulu di akun e-learningnya masing-masing. Nah, untuk buku paket yang kita gunakan di semester 2 ini adalah buku yang seperti ini. Nah, sama seperti di semester 1 kemarin. Jika kalian belum downloadnya, silahkan kalian download dulu di link deskripsi di bawah. Nah, sebelum lanjut di pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan like untuk video ini, dan juga kita berdoa. Maka berdoa kita mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah teks. Teksnya itu bisa kalian simak setelah kalian melihat atau menonton cuplikan video berikut. Nah, cuplikan video berikut, dan kira-kira menurut kalian apa teks yang akan kita bahas hari ini? Silahkan kalian simak video berikut. Kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Qad ya'lam berbagai kuda sampai lupa orang tua. Oh, hati terasa durhaka, maksud hati bahagiakan orang tua. Apa daya di falak preman, Fushim sudah ini kepala. Sungguh kejam itu preman. Kadang hidup sungguh nestapa, namun asa tetap ada. Belanja di Ramayana, 80% diskonnya, pilihan lengkap untuk keluarga. Ramayana, oh Ramayana, pulang mudik gemilang berjaya, bawa berkah untuk keluarga. Ramayana, oh Ramayana. Bro, jangan sampai bini lo tahu Shopee, tempat belanja online. Beli apa aja gratis ongkir. Shopee. 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 Shopee? Beneran gratis ongkir. Shopee, jual beli gratis ongkir. Shopee. 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 Sebutkan ibu kota Sumatera Utara. Medan. Betul. Ambil sepedanya. Sepedanya mana? Sepedanya nggak ada. Masih melaporkan langsung dari depan Istana Negara. Saat ini hadiah yang ditunggu-tunggu tidak ada. Sepedanya Rono. Sepeda tidak ada. Sepedanya nggak ada, mah. Sepedanya mana? Suasana di sini terasa begitu menegangkan, dan saat ini kami masih menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Shopee. Yeah. Shopee. Shopee. Hanya di Shopee ada garansi harga termurah. Shopee. 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 Shopee.
Shopee, terbesar, termurah, gratis ongkir. Garansi harga termurah se-Indonesia. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira apa yang bersangkutan dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, jadi kira-kira apa ya? Nah, betul atau benar jika kalian menjawab yang kita bahas hari ini adalah mengenai negosiasi. Bukan negosiasi, tapi negosiasi. Teks negosiasi. Kemudian peta konsep yang kita bahas hari ini adalah mengenai mengevaluasi teks negosiasi secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan teks negosiasi secara lisan maupun tertulis juga. Yang ketiga, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Mungkin itu akan kita lanjutkan di video berikutnya. Yang keempat juga mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Oke, nah jadi yang kita bahas hari ini adalah mengenai mengevaluasi teks negosiasi. Nah, apa sajakah yang perlu kita perhatikan dalam mengevaluasi teks negosiasi? Yang pertama yakni merumuskan ciri teks negosiasi. Jadi kita harus tahu dulu apa itu ciri-ciri dari teks negosiasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara menyampaikan atau menawar dalam negosiasi. Nah, jadi yang kedua itu adalah cara menyampaikan atau cara penawaran dalam sebuah teks negosiasi. Yang ketiga, yakni menjelaskan syarat tercapainya suatu kesepakatan ataupun persetujuan dalam teks negosiasi. Jadi dalam video ini ada 3 yang akan kita bahas, yakni merumuskan ciri-cirinya. Yang kedua itu menjelaskan cara menyampaikan atau cara menawar dalam negosiasi. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan syarat tercapainya suatu persetujuan ataupun kesepakatan. Oke, good. Nah, sebelum itu maka kita harus tahu dulu apa itu teks negosiasi. Nah, di sini ada pengertian dari teks negosiasi. Kalian baca ya. Nah, teks negosiasi itu adalah sebuah teks yang berisikan interaksi sosial antara satu orang dengan lainnya yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua belah pihak dalam negosiasi ini memiliki hak atas hasil akhir. Jadi negosiasi itu ada hasil akhirnya. Nah, hasil akhir dalam negosiasi ini memerlukan persetujuan. Nah, seperti yang di dalam rumusan tadi ada namanya persetujuan ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga terjadi proses saling memberi dan saling menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi tidak ada yang saling dirugikan, sama-sama untung, si A untung dan si B juga untung. Nah, seperti itu yang namanya negosiasi. Sampai di sini paham mengenai negosiasi? Insya Allah paham ya? Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut ke teks negosiasi. Nah, berikut ada contoh dari teks negosiasi. Silahkan kalian baca. Kemudian kalian cari apa yang dibahas di situ mengenai negosiasi apa. Apakah di situ ada penawaran-penawarannya, bagaimana penawarannya, kemudian bagaimana juga hasil akhir dari kesepakatan negosiasinya. Oke, silahkan kalian simak contoh dari teks negosiasi berikut ini.
silahkan baca contoh yang dari teks negosiasi tadi. Nah, jadi siapa pelaku dalam dialog teks negosiasi tadi? Oke, siapa pelakunya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara pembeli menawarkan harga mangga tersebut? Nah, bagaimana caranya? Nah, kemudian bagaimana tanggapan dari penjual? Bagaimana tanggapan penjual? Dan yang keempat, apakah pada akhir dialog dari teks yang tadi, nah itu terjadi kesepakatan antara penjual dan pembelinya? Nah, lalu bagaimana kesepakatan itu terjadi? Nah, silahkan kalian jawab di kolom komentar 5 pertanyaan tadi. Kemudian kita lanjut ke merumuskan ciri-ciri teks negosiasi. Nah, sudah kalian baca? Nah, kan sudah dapatkan tadi mengenai penawarannya bagaimana, hasil akhirnya bagaimana, lalu yang dibahas mengenai negosiasinya apa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari negosiasi. Apa saja ciri-ciri dari negosiasi? Di sini ada sekitar 5 ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama adalah menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah. Nah, jadi negosiasi itu yang pertama cirinya adalah solusi. Itu kata kuncinya adalah solusi. Nah, jadi ciri yang pertama adalah sebagai solusi atau menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua cirinya itu adalah menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Jadi yang kedua adalah kata kuncinya kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga itu cirinya menguntungkan. Sini sampai sini sudah paham? 1, 2, 3 tadi. Yang ketiga adalah menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam negosiasi tersebut. Kemudian yang keempat, memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Jadi tidak ada yang kepentingan satu orang saja, atau kepentingan yang si pembeli saja, atau penjual saja, atau si negosiator A atau negosiator B. Jadi kedua-duanya itu harus memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Nah, jadi jika kalian belum paham apa itu memprioritaskan, silakan kalian cek di KBBI di sini. Nah, KBBI sini, nah itu ada memprioritaskan itu apa, supaya lebih mengerti apa yang dimaksud di ciri-ciri yang keempat. Jadi ciri yang keempat ini kata kuncinya adalah kepentingan bersama, tidak individualisme. Nah, kemudian ciri yang terakhir yakni memiliki tujuan yang praktis atau sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, sebelum kita lanjut lagi, di sini Bapak ingin menjelaskan. Jadi negosiasi itu tidak hanya jual beli ya, tidak hanya jual beli. Yang kemungkinan yang kalian pikirkan itu negosiasi ya adalah penjual beli, ya, seperti itu. Jadi tidak semua negosiasi itu jual beli, tapi ada negosiasi lainnya yang tanpa kalian sadari kalian sudah pernah mengalaminya di kehidupan kalian masing-masing. Nah, dari 5 itu silahkan kalian catat di buku catatannya. Kemudian kita lanjut ke merumuskan ciri teks negosiasi. Cirinya apa? Itu merumuskannya saudara 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita akan merumuskan ke ciri negosiasi.